Shalom, sidang jemaat sekalian. Yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, selamat pagi semuanya. Saya percaya pada pagi hari ini hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji kebesarannya, bahwa Allah itu begitu baik di tengah-tengah kehidupan kita sampai saat ini kita berdiri. Kita angkat pujian, betapa tidak kita bersyukur. Kita masih tetap berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Memuji
sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita untuk mentabiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan ibadah raya pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita, membaca nas pembimbing pada pagi hari ini yang terambil dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian nas pada pagi hari ini, nanti akan dijabarkan oleh hambanya lebih jauh lagi. Baiklah, kita akan masuk di dalam doa syukur dan pengampunan. Kita akan bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dengan segala hal yang sudah kita hadapi selama seminggu ini, Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan segala apapun, hingga pada pagi hari ini kita masih bersama-sama saling melihat wajah kita bersama dengan orang tua kita, saudara-saudara kita, dan siapapun yang kita kasihi. Namun sebelumnya kita angkat pujian Penolong Hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar Tuhan, Allah yang Bapa, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami bersama-sama Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Sungguh itu adalah hal yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami,
kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Dengan segala keberadaan kami masing-masing yang kami bawa Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan kedukaan, dengan hati yang penuh dengan kekecewaan, dengan hati yang penuh dengan permasalahan yang boleh kami hadapi hari demi hari. Namun Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami dapat berdiri bersama-sama, kami dapat menikmati akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih untuk suami kami, untuk istri kami, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini Tuhan, mereka masih bersama-sama dengan kami. Itu semua adalah anugerah yang terbesar yang sudah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk sandang, pangan, papan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Walaupun setiap keluarga lepas keluarga berbeda-beda, namun kami bersyukur Tuhan, kalau sampai detik ini Tuhan tidak memberikan kami kelaparan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa yang baik. Dengan segala kesakitan yang kami bawa, kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih ada sebagaimana yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, kalau sepanjang kehidupan yang sudah kami lalui, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, hati kami, pikiran kami, perkataan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mohon ampun di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Supaya peribadatan kami pada hari ini boleh layak di hadapan-Mu. Dan kami boleh pulang Tuhan dengan berkat yang berlimpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur pada pagi hari ini. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 6. Mazmur 51 ayat 1 sampai 6. Demikian kata firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, silakan ayat kedua sidang jemaat. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat ke-6 bersama-sama. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam pengumpulanmu. Amin. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, namun sebelumnya kita angkat pujian Ku Berbahagia. Ku
dengan gereja segala abad dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik pada kesempatan ini melalui persembahan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita berkat-berkat. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian, hujan berkat tercurah. Bangkit berdiri, silakan petugas yang berdoa. Bapa kami di surga, mengucap syukur pada pagi hari ini atas waktu yang ada yang Tuhan beri bagi kami untuk dapat berhimpun, memuji dan membesarkan nama-Mu. Lebih dari itu ya Tuhan, pagi hari ini kami mau datang membawa persembahan kami yang kami percaya bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan yang memberkati tengah kehidupan kami, baik tengah pekerjaan, usaha, bahkan apapun yang boleh kami dapatkan. Terima kasih Bapak, terus kami berharap pertolongan Tuhan untuk hari-hari yang akan kami lewati, sehingga sekaliannya kami boleh menikmati kembali berkat-berkat Tuhan yang boleh tercurah di tengah kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami serahkan akan persembahan ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus yang sudah mengajar kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman-Nya yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Gembala Sidang, Bapak Yepta Urip Santoso. Untuk menyambutnya, kita angkat pujian Kurindu Sabdamu, Kurindu Firman-Mu.
Jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca serta merenungkan firman-Nya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau, ya Allah, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Engkau yang berkenan menghantar kami ke rumah-Mu, ke hadirat-Mu, dalam persekutuan kami satu dengan lain. Di dalamnya kami telah memuja-muji Engkau, telah bersyukur kepada Engkau, dan kini waktunya kami juga ingin menyenangkan hati Engkau dengan mempersembahkan pendengaran dan penerimaan kami atas firman-Mu. Dan kiranya Roh-Mu menolong kami semua, supaya kami dimampukan dengan kuasa Roh-Mu itu untuk dapat memahami kebenaran dari firman-Mu yang akan menjadi pegangan dalam kami menjalani anugerah kehidupan sebagai anak-anak-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan sungguh berotoritas atas waktu dan atas setiap kami semua dan menyatakan firman-Mu, karena kami pun sudah sedia lagi untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita terus dipelihara dan juga diberkati oleh Tuhan hingga pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu merupakan subtema dari tema bulanan kita, ya, yaitu tanda orang percaya milik Kristus. Jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya, kadangkala memakai perumpamaan. Ya, di antara hal yang dipakai untuk menjelaskan dengan perumpamaan itu, Yesus memakai kambing dan domba, memakai lalang dan gandum. Dua hal itu serupa tetapi tidak sama. Domba serupa dengan kambing tetapi dua-duanya berbeda. Lalang juga serupa dengan gandum tetapi tidak sama. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, hal itu dipakai untuk menggambarkan tentang pada waktunya Tuhan Yesus akan datang dan Dia akan memisahkan mana domba, mana kambing, mana gandum, mana lalang. Artinya bahwa semua orang Kristen atau orang percaya tidak semua domba, tidak semua gandum. Dia hanya menyerupai domba, dia hanya menyerupai gandum, yang dimana orang yang hanya menyerupai atau mirip, ya, itu tentu tidak yang sebenarnya, dan pada akhirnya akan dipisahkan, disingkirkan. Ya, lalang akan dibakar, kambing pun akan tidak diizinkan untuk bersama-sama dengan domba Allah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, yang menjadi domba tentu adalah dia miliknya, dan yang gandum itu adalah miliknya. Itu ilustrasi yang dipakai, ya. Dan Tuhan sangat mengenal, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca dalam nas pembimbing tadi, ya, bahwa Tuhan sangat mengenal siapa kepunyaannya. Dia tidak akan pernah keliru menilai, ya, tentang siapa miliknya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan, tanda atau ciri seperti apa yang menjadikan seseorang itu adalah miliknya Tuhan. Ya, yang pertama, ya, seseorang akan disebut sebagai milik Tuhan ketika dia dalam dirinya ada iman. Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Lukas pasal 18 ayat 7 sampai 8 dikatakan dalam dua ayat firman ini demikian, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya
yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Ketika Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus itu datang, adakah ia mendapati ada iman di diri kita? Ya, bumi ini bukan maksudnya adalah bumi yang kita injak ya, tetapi itu bicara mengenai orang pilihan, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 tadi ya. Bahwa ini bicara mengenai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang ketika dia berseru-seru minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pun tidak akan mengulur-ulur waktu untuk segera menolongnya. Tetapi ketika Tuhan datang, ya, apakah orang itu memiliki iman atau tidak? Itu tanda pertama bahwa seseorang itu adalah miliknya Tuhan ketika dia memiliki iman. Pernah suatu hari dalam penyampaian firman Tuhan, kita mendengar bersama-sama tentang seperti apa sih iman yang diharapkan oleh Tuhan ada dalam diri kita itu ya. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dikatakan di sana ya, bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dikatakan jelas ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Itu artinya bahwa iman itu harus ada di dalam hati. Ya, tidak semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, itu dia memiliki kepercayaan di dalam hatinya tentang Yesus sebagai juru selamatnya. Ya mungkin dia di hadapan manusia dia mengaku, ya, tetapi oleh karena apa? Oleh karena ya permintaan orang tuanya, dia menjadi orang Kristen, atau mungkin oleh karena pasangannya, mungkin oleh karena pemimpinnya yang ada di perusahaan dia bekerja, atau mungkin pemimpin yang ada di masyarakat di mana dia tinggal, menghendaki semua warganya menjadi orang Kristen. Dalam mulutnya mengaku, tetapi hatinya tidak percaya. Dan kita seringkali menemukan banyak orang yang pada akhirnya dalam perjalanan hidupnya meninggalkan iman atau percayanya kepada Tuhan. Kenapa? Salah satu faktornya sebenarnya dalam hatinya memang dia tidak percaya. Hanya ada tuntutan yang membuat dia harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Bapak dikasih oleh Tuhan, iman harus dimiliki di dalam hati. Tetapi sesuai dengan ayat yang sama, bahwa iman itu pun harus terucapkan dalam pengakuan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa jika kamu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun akan mengakui kamu di hadapan Bapa di surga. Tapi kalau kamu tidak mengakui aku di hadapan manusia, maka kamu pun tidak akan aku akui di hadapan Bapa di surga. Itu artinya bahwa pengakuan secara mulut ya itu penting, ya penting sekali. Hanya memang kadangkala orang hanya mau memiliki iman tersimpan dalam hati, tetapi tidak mau mengucapkan dalam pengakuan mulutnya. Kenapa? Ya mungkin karena dia ada rasa takut. Takut kalau aku mengaku bahwa saya orang percaya Yesus, nanti saya diperlakukan yang merugikan saya. Ya, mungkin akan disakiti, mungkin akan dikucilkan, mungkin karirnya tidak akan lancar, tapi sebaliknya akan dihambat, sehingga dia tidak mau mengakui dalam mulutnya. Ya, karena apa? Karena
beresiko. Ya, Bapak ini yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Iman itu harus nyata dalam hati, dan iman itu pun harus nyata dalam pengakuan mulut kita. Dan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu artinya bahwa iman pun harus terwujud nyata dalam perbuatan-perbuatan kehidupan kita. Ya. Banyak orang Kristen yang mengaku dalam mulut dan memiliki iman dalam hati, dalam perbuatannya berbeda. Ya, masih menyembah roh orang mati, ya, masih meletakkan kepercayaan tentang keselamatannya melalui doktrin atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nenek moyang, sementara nenek moyang yang mengajarkan itu ya tidak didasarkan atas firman Tuhan, dan berbagai macam hal lain, ya, yang kadangkala orang mengatakan dia percaya Yesus tetapi perbuatannya jauh daripada ketaatan terhadap firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi Bapak ini kasih oleh Tuhan, orang yang menjadi milik Kristus, cirinya adalah dia memiliki iman. Tapi iman yang seperti apa? Iman yang ada dalam hati, iman yang terucapkan dalam mulutnya, dan yang terrealisasi di dalam perbuatan-perbuatan hidupnya. Kalau dia sendiri masih hidup jauh daripada firman Tuhan, jauh dalam persekutuan dengan Tuhan, jauh dalam hal ketaatan kepada Tuhan, ya tentu itu tidak membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh memiliki iman, dan dengan demikian dia belum memiliki kepastian bahwa dia adalah miliknya Tuhan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tanda bahwa seseorang adalah miliknya Tuhan selain memiliki iman, yaitu apa? Dia telah menyalibkan dagingnya. Galatia 5:24. Galatia 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya ulang baca, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam ayat ini diberitahukan kepada kita bahwa ada dua unsur yang terdapat di dalam daging, yaitu apa? Hawa nafsu dan keinginan. Ketika hawa nafsu dan keinginan ini menyatu, maka dia memiliki kekuatan luar biasa untuk menyeret orang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Dan perbuatan jahat seperti apa yang dilahirkan oleh kekuatan daging di dalam pengaruh keinginan dan hawa nafsunya itu, ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-22, saya ingin kepada kita semua memperhatikan perbuatan jahat apa yang dihasilkan dari hawa nafsu dan keinginan daging itu, ya. Dikatakan di sana, ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari semua yang terdapat di dalam perbuatan-perbuatan jahat ini, ya, ternyata bisa dikelompokkan menjadi 4 perbuatan jahat. Yang pertama yaitu perbuatan jahat atau dosa seksual, ya, yaitu di dalamnya ada percabulan, ada kecemaran dan hawa nafsu. Nah, ini kaitannya dengan perbuatan jahat atau dosa seksual, ya.
Dan yang kedua itu perbuatan jahat secara agama. Apa saja di sana? Yaitu penyembahan berhala dan sihir. Mungkin sekarang kita tidak mendapati orang-orang Kristen ya yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang pergi ke pohon besar untuk memberikan sesajen, ya, atau ke tempat-tempat keramat yang di sana bersemedi, di sana mengharapkan pertolongan, di sana mempersembahkan sesuatu, ya. Karena itu adalah dianggap berhala. Tetapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud berhala adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai nomor satu dan bukan Allah di dalam Yesus yang utama, itu adalah berhala. Hobi ketika itu menjadi yang utama dan menomorduakan Tuhan, itu adalah berhala. Uang atau materi yang lain, ketika hal itu menjadi yang utama, menyingkirkan keutamaan Allah dalam hidup kita, maka itu adalah berhala. Bahkan pekerjaan pun bisa menjadi berhala ketika itu menjadi yang lebih utama sebagai sandaran dan pengharapan hidup kita selain daripada Tuhan. Permainan-permainan tanpa sadar, mungkin ada game atau mungkin ada permainan yang lain yang acap kali itu bisa membuat kita terseret ke sana. Kita menjadi kecanduan, kita menjadi mengabaikan hubungannya dengan Tuhan, doanya kepada Tuhan, perenungannya terhadap firman Tuhan, itu pun menjadi berhala. Jadi jemaat dikasihi oleh Tuhan, semuanya dihasilkan oleh apa? Hawa nafsu dan keinginan daging. Sama dengan sihir. Sihir adalah perbuatan yang melibatkan pekerjaan iblis. Yang di sana bentuknya mungkin seperti perdukunan atau mungkin seperti ramalan, ya. Jadi kalau kita masih suka dengan ramalan-ramalan, ya, mungkin ramalan horoskop, ya, yang ada di majalah atau media yang lain, ya. Oh, bulan ini adalah bulan yang membawa keuntungan bagi kita, ya, lahirnya kapan kita, bulannya apa kita, dan seterusnya, lalu itu menjadi pegangan kita. Itu pun sudah pekerjaan si jahat yang telah menyeret kita dari ketundukan dan ketaatan serta memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, ya. Itu kelompok yang kedua, ya, tadi kelompok perbuatan jahat atau dosa dalam bentuk seksual. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga itu kalau bisa dikelompokkan perbuatan-perbuatan jahatnya dalam bentuk pergaulan atau hubungan dengan sesama. Ada perbuatan jahat dalam pergaulan dengan sesama, yaitu dikatakan di sana perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan atau melukai, ya, roh pemecah, memecah belah satu dengan yang lain. Itu adalah hasil perbuatan daging, ya, hasil perbuatan daging yang semata-mata justru merusak akan hubungan kita bersama dengan sesamanya, atau kita sengaja memecah belah hubungan satu dengan yang lain. Kelompok yang keempat, ya, setelah perbuatan jahat dalam bentuk pergaulan atau hubungan dengan yang lain, yaitu perbuatan jahat dalam bentuk ketamakan. Apa disebutkan di sana? Kemabukan dan pesta pora. Ya. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan, orang mabuk itu kan orang yang tamak. Orang mabuk itu nggak pernah puas. Ketika seseorang pertama kali minum minuman keras, ya, mungkin setengah gelas langsung mabuk. Tetapi berikutnya tidak akan cukup. Dia akan bisa puas dan mabuk ketika sudah meningkat menjadi 1 gelas. Berikutnya tidak cukup 1 gelas, 2 gelas. Tidak cukup 2 gelas, 1 botol, 2 botol, 3 botol, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa
ketamakan itu seperti itu, terus menerus menginginkan dan lebih banyak lagi untuk pemuasan daging. Ya, itu merupakan suatu dosa atau kejahatan dihasilkan oleh hawa nafsu dan keinginan daging. Dan sama dengan pesta pora. Pesta pora itu kan sesuatu yang bersifat memfoya-foyakan, ya, memuaskan keinginan daging kita dengan segala sesuatu yang bersifat makanan, yang bersifat materi, yang tidak peduli dengan hal-hal lain, tetapi bagaimana apa yang dimiliki bisa memuaskan dagingnya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang rela yang mengeluarkan ratusan bahkan jutaan demi pesta pora. Tapi untuk pekerjaan Tuhan hitungan, sangat pelit, bahkan haknya Tuhan pun diambil. Ya, Bapak ini kasih oleh Tuhan, itu menandakan bahwa banyak orang Kristen, ya, yang masih belum menyalibkan dagingnya. Sementara dengan jelas firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu serta keinginannya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, menyalibkan daging tidak sama dengan memakai kalung salib, ya, tidak sama dengan memakai tato di dalam bagian tubuhnya yang berbentuk salib barangkali, ya, tidak sama dengan itu, ya. Hari-hari belakangan kita mendengar informasi suatu berita mengenai seseorang yang begitu cepat dia memiliki kekayaan, ya, dan kekayaannya dipamerkan ke sana sini, dan ternyata dia pun akhirnya terlibat dalam perkara hukum karena apa yang dia lakukan itu melanggar hukum, yaitu dengan bisnis investasi bodong. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, yang menjadi masalah adalah ketika suatu kesempatan dia posting fotonya dia memakai kalung salib, ya, memakai kalung salib, tetapi dia sendiri hidup di dalam kedagingan. Jadi apa yang dikenakan dalam tubuhnya berbeda, ya, dengan kenyataan hidupnya bahwa dia tidak menyalibkan akan perbuatan-perbuatan dagingnya itu. Nah, itu tentunya akan menjadi suatu ciri apakah dia itu adalah betul-betul milik Kristus atau bukan, ya. Tetapi dengan apa yang dia lakukan, Kristus tidak dimuliakan, ya. Karena apa? Ya, karena dia memakai kalung salib tetapi dia sendiri tidak menyalibkan dagingnya. Bahkan mencemarkan Kristus, iya. Tetapi itulah acap kali dalam kehidupan di masyarakat kita berada, banyak orang-orang percaya, ya, yang belum betul-betul menyalibkan perbuatan daging itu. Ingat, ada dua unsur, yaitu hawa nafsu dan keinginan, yang akan menyeret kita kepada perbuatan-perbuatan jahat itu. Perbuatan jahat dalam bentuk seksual, perbuatan jahat dalam hal agama, perbuatan jahat dalam hubungan dengan sesama atau pergaulan, perbuatan jahat dalam ketamakan, semuanya harus disalibkan, harus dimatikan. Kalau apa? Kita ingin disebut sebagai orang percaya yang adalah milik Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda yang harus dimiliki, ya, ketika seseorang ingin disebut sebagai milik Kristus, yaitu Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Galatia pasal 6 ayat ke-17. Kita perhatikan dalam ayat itu, ya, atau kita akan baca bersama-sama, ya. Mari Bapak Ibu, Galatia 6 ayat 17, 1, 2, ya. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama, ya, Ulangan pasal 15-17, bahwa seorang budak itu akan diberi tanda bahwa dia adalah budaknya atau miliknya siapa, ya. Dan tanda itu berbentuk tindik di dalam telinga, dan tindik itu tidak sembarang tindik.
Tindik yang di sana ada identitas tuannya atau sang pemiliknya. Nah, Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus, kenapa di telinga? Ya karena dia adalah budak yang memang harus mendengar siapa pemilik tindik itu. Ya, selain daripada yang pemilik tindik, dia tidak harus mendengar dan taat. Itu adalah tanda bahwa dia adalah milik tuan tertentu. Ada tanda lain, yaitu sunat, ya, menandakan bahwa dia adalah keturunan Abraham. Abraham adalah orang yang menerima perjanjian berkat, dan perjanjian berkat itu akan diturunkan kepada keturunannya. Dan siapa keturunannya? Yaitu mereka yang bersunat. Ya, itu tanda lahiriah. Nah, Yesus, maksud saya Paulus, ya Paulus mengatakan dalam tubuhku ada tanda milik Yesus. Apa tandanya? Tentu bukan tindik, tentu bukan sunat, karena Rasul Paulus juga mengatakan sunat tidak bersunat tidak ada gunanya. Yang berguna adalah menjadi ciptaan baru. Artinya Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang Galatia bahwa yang memang mereka sangat menekankan sunat, ya. Orang Galatia sebagai orang-orang percaya, mereka banyak yang sudah percaya Yesus, tapi mereka mengimani bahwa percaya Yesus tidak cukup. Percaya Yesus harus ditambah, yaitu apa? Sunat. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan kebenaran bahwa sunat tidak bersunat itu tidak ada artinya, ya. Tetapi yang berarti adalah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Nah, tanda yang ada di dalam Rasul Paulus bahwa dia adalah milik Yesus, ya. Itu apa bentuknya? Saya membacakan dari Alkitab tafsiran, bukan tafsiran, terjemahan, ya, terjemahan FAYH. Demikian. Mulai sekarang janganlah berbantah dengan saya tentang hal-hal ini, sebab saya menanggung bilur-bilur cemeti dan luka-luka yang disebabkan oleh musuh-musuh Yesus, dan yang menjadi tanda bahwa saya adalah hambanya. Sebab saya menanggung bilur-bilur cemeti dan luka-luka yang disebabkan oleh musuh-musuh Yesus, dan yang menjadi tanda bahwa saya adalah hambanya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, mereka orang yang membenci atau memusuhi Yesus telah menganiaya Yesus. Mereka telah membuat Yesus masuk di dalam penderitaan lewat penganiayaan dan bahkan penyaliban. Dan siapa yang dianggap sebagai orang-orang yang pro atau pengikut Yesus, maka mereka pun juga akan memperlakukan dengan cara yang sama. Dan ternyata hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus, bahwa dia disesah, dia dihajar, dia dipukul sampai seluruh tubuhnya menjadi banyak luka. Dan luka-luka oleh cemeti atau cambuk, oleh pukulan dan berbagai macam sesahan itu menghasilkan bekas luka dalam tubuhnya. Dan bekas-bekas luka itulah yang menjadi tanda bahwa dia adalah milik Yesus. Kenapa? Karena lukanya bukan luka kecelakaan, ya. Lukanya bukan karena perbuatan jahat, tetapi lukanya oleh karena dia percaya Yesus. Dan itu membuktikan bahwa dia adalah miliknya Yesus. Orang-orang mengakui bahwa dia adalah miliknya Yesus. Karena itulah mereka menghajar, mereka menganiaya, mereka membuat menderita. Nah, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh Yesus ternyata dibiarkan oleh Rasul Paulus untuk juga dialami oleh dirinya, dianiaya.
Yesus mencurahkan darah, mengorbankan tubuh, dan itu juga yang dibiarkan untuk dia mengalami hal yang sama. Paulus membiarkan diri untuk terluka, dan itu bentuk pengorbanan. Itu bentuk rasa syukur, dan itu dibanggakan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ada pencurahan darah Yesus, ada pengorbanan tubuh yang akan kita peringati bersama-sama. Ya. Tapi adakah ketika kita diingatkan melalui setiap firman dari sejak minggu kesengsaraan, ya, di mana orang-orang diingatkan tentang penderitaan Yesus, tentang pengorbanannya yang mengorbankan tubuh dan nyawanya, pencurahan darahnya, juga membiarkan dirinya untuk mengalami yang sama. Saya tidak bermaksud untuk menyampaikan bahwa kita juga harus dihajar, harus disesah, harus dicambuk, harus banyak luka dan bekas luka setelah sembuh. Bukan itu maksudnya. Tapi adakah kita rela berkorban juga untuk Yesus? Rasul Paulus mengorbankan tubuhnya, mengorbankan segala-galanya, termasuk kehormatannya, termasuk kemewahan, termasuk berbagai macam hal-hal yang dimiliki yang merupakan kemuliaan dunia yang sebelumnya ia miliki, ya. Tapi dia tinggalkan karena itu dianggap sampah demi Kristus Yesus. Itu pengorbanan Rasul Paulus. Sejauh mana kita rela mengorbankan diri kita kepada Yesus? Apakah kita hanya sejauh ingin mengenang tentang bagaimana Yesus berkorban di kayu salib, dan kita lakukan itu dengan mengikuti sakramen perjamuan kudus? Setelah itu kita datang lagi kepada Yesus, bukan membawa korban kepada Tuhan, tetapi masih menambah Yesus untuk lebih banyak berkorban buat saya, buat kita. Artinya apa? Kadangkala kita ini datang kepada Yesus hanya untuk supaya diberi. Mentalnya itu mental selalu ingin diberi. Ya. Yesus sudah memberikan segala-galanya. Yang ia berikan bukan barang fana, yang sangat mahal. Darah yang tidak berdosa, yang berkuasa menyucikan dosa kita dan menghantar kita untuk menjadi miliknya sekarang sampai selamanya. Adakah kita tergerak untuk, ya Tuhan, saya akan mengorbankan segala sesuatu yang ada pada saya sebagai rasa syukur atas pengorbanan-Mu. Ya. Bapak dan kasih oleh Tuhan, mari jangan kita berkutat terus dengan supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan memberkati. Kapan kita memberkati? Kapan kita mengorbankan sesuatu? Berkorban itu sebenarnya sama dengan memberi lebih dari kemampuan, itu namanya berkorban. Kalau kita memberi sesuai dengan kemampuan, itu bukan berkorban. Tetapi Bapak ini kasih oleh Tuhan, jangankan kita memberi melebihi dari kemampuan, sesuai kemampuan pun tidak mau. Padahal Yesus sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Jadi menjelang kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus bahwa dia mengatakan dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Karena dia rela untuk hidup seperti Kristus hidup. Rela dianiaya, rela menderita. Sejauh mana kita rela menderita demi Kristus? Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, ya, di minggu kesengsaraan ini dengan merenungkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, ya, tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan setelah itu mari kenakan hal itu kepada diri kita. Sebagai rasa syukurnya, Rasul Paulus memberikan akan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Dan ternyata di dalam tubuhnya pun ada tanda-tanda bahwa rela dia untuk menderita demi Yesus.
Sekarang waktunya bagi kita untuk membuktikan bahwa saya adalah milik Kristus. Kenapa? Karena ada tanda-tanda di dalam tubuhku, ada tanda-tanda dalam hartaku, ada tanda-tanda dalam karirku, ada tanda-tanda di dalam kesenanganku, bahwa ada pengorbanan-pengorbanan dari semuanya itu untuk kemuliaan bagi Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita lagi melalui firman-Nya. Mari kita terus bersama-sama membuka hati, mengintrospeksi diri, merenungkan tentang kebaikan Tuhan, dan masuklah dalam sakramen perjamuan kudus dengan hati yang sungguh-sungguh dilimpahi rasa syukur, dan ikut memberitakan kepada dunia bahwa ada satu pribadi yang telah mati di kayu salib, ya, telah hidup di dalam diri aku, dan kiranya hidup juga dalam diri ke semua orang, karena itulah yang akan menjadikan seseorang adalah miliknya Tuhan. Ya, kita menyanyi satu pujian, ya, dari refnya saja. Sekarang aku milik Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sejenak Engkau anugerahkan kesempatan kepada kami pagi hari ini untuk duduk diam, mendengarkan akan firman-Mu, dan mengintrospeksi diri tentang apakah diri kami adalah gandum atau lalang, domba atau kambing, milik Yesus atau hanya menyerupai milik Yesus. Tuhan hanya akan menjadikan diri kami sebagai milik-Mu ketika Engkau dapati dalam diri kami ada iman. Dan juga ketika Engkau dapati kami telah menyalibkan daging yang di dalamnya ada hawa nafsu dengan segala keinginannya. Dan juga ketika kami ada pengorbanan bagi Engkau ya Yesus. Ketika ketiga hal ini belum ada pada diri kami, kiranya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang siap menerima anugerah kematian dan pengorbanan serta penghapusan dosa di kayu salib yang dikerjakan oleh Gembala Agung Yesus Kristus. Karena dengan kami menerima akan Engkau Yesus di kayu salib dan mengenakan salib itu di dalam diri kami, yaitu menyalibkan kedagingan kami dan kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan, itulah yang akan menjadikan kami memiliki tanda bahwa kami adalah miliknya Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini juga akan mempersiapkan kami ketika beberapa minggu ke depan kami dipanggil oleh Tuhan untuk duduk semeja bersama dengan Engkau dalam sakramen perjamuan kudus. Yang ketika kami mengikuti sakramen itu, bukan kami hanya mengenang tentang perbuatan Tuhan di kayu salib yang mencurahkan darah dan mengorbankan tubuh, namun biarlah kami juga menghidupi apa yang Yesus telah alami itu, dengan membiarkan ada tanda-tanda salib dalam diri kami. Terpuji nama-Mu untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami.
Kiranya Roh-Mu menolong kami, bukan hanya menjadi pendengar, namun menjadi pelaku akan firman ini. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kini kami bersama menyatukan hati, merendahkan diri dan meletakkan pengharapan hidup kami kepada Engkau, satu-satunya penolong bagi kami dalam segala perkara kehidupan kami ya Tuhan. Ini diri kami yang Engkau tetapkan sebagai pelayan-pelayan-Mu di gereja-Mu ini. Sebagai gembala sidang, sebagai pendeta pembantu, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, sebagai pengasuh sekolah minggu, sebagai panitia. Kiranya kami mengerjakan panggilan itu dengan hati yang bersyukur. Oleh karena apapun yang kami dapat lakukan dalam pelayanan di gereja-Mu ini tidak sebanding dengan pelayanan-Mu atas hidup kami. Karena Engkau rela datang dan melayani kami dengan mengorbankan nyawa-Mu bagi kami untuk keselamatan kekal atas kami orang-orang berdosa ini ya Bapa. Biarlah kami lakukan setiap pelayanan dengan sukacita, dengan kesungguhan, dengan semangat yang berkobar-kobar untuk memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan inilah Tuhan, himpunan jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal siapa kepunyaannya, dan Engkau mengenal hati, pikiran, perasaan, dan tujuan hidup kami, bahkan juga persoalan-persoalan yang ada pada kami. Kiranya kemurahan dan kebaikan-Mu Engkau anugerahkan atas kami, dan Engkau berkenan menjangkau kami dengan segala pergumulan kami masing-masing. Yang lemah Engkau anugerahkan kekuatan, yang susah Engkau anugerahkan penghiburan, yang dalam kebuntuan menghadapi jalan keluar atas persoalan yang kami tanggung, Engkau pun kiranya menolongnya. Dan bagi kami yang sudah tersesat, menyimpang jauh dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam ketundukan dan ketaatan terhadap firman Tuhan, kiranya Roh-Mu menarik kami dengan hati yang sungguh rela, kami pun dilembutkan hati kami untuk terus mau dibimbing dan dipimpin Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Dan kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan, kami pun serahkan kepada Tuhan. Bagi Ibu Rosa Sumokil, bagi Bapak Markus Subagio, bagi anak kami Azriel, bagi Bapak Agus Mahakina, dan juga mungkin engkau dapati ada jemaat-Mu yang juga mengalami hal yang sama. Kiranya Tuhan lawat mereka, berbelas kasihan atas mereka, dan dengar cerita serta seruan mereka, supaya mereka pun oleh kuasa yang Tuhan anugerahkan mendapatkan pemulihan atas kesehatannya, yang Tuhan nyatakan di atas iman dan doa mereka kepada Tuhan, maupun lewat obat-obatan yang dikonsumsi secara medis, maupun berbagai macam usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Kami yakin bahwa perkenanan-Mu lah yang akan menjadikan usaha untuk mereka mendapatkan kesembuhan pun menjadi nyata didapatkan oleh mereka. Karena itu kami bawa sekalinya kepada Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk memenuhi kebutuhan untuk bayar kontrak rumah, kebutuhan untuk biaya anak-anak sekolah, kebutuhan untuk makan minum sehari-hari, dan berbagai macam kebutuhan yang lain. Tuhan menolong. Kami yakin kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Burung pipit yang tidak berharga pun dipelihara oleh Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan pun akan memelihara kami, karena kami lebih berharga daripada burung pipit di hadapan Tuhan.
Karena itu Bapa, biarkan kami tidak menjadi khawatir akan pemeliharaan Tuhan, namun kami terus berdalam penyerahan penuh kepada Engkau. Dan itu yang akan mendatangkan perkenanan-Mu untuk membuka tingkap langit-Mu bagi keberkatan-Mu, mencukupkan setiap kebutuhan kami jemaat-Mu ya Bapa. Dan kegiatan-kegiatan beribadatan yang dilaksanakan di tengah minggu lewat komisi-komisi maupun juga di hari Minggu dalam ibadah umum pun kiranya Tuhan memberkati, menjadikan persekutuan-persekutuan itu untuk kami menikmati kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan iman, kesatuan doa dan pengharapan kepada Tuhan. Dan kami menjadi anggota tubuh Kristus yang satu dengan lain saling mendukung, saling memperhatikan, dan kebersamaan kami menjadi wadah bagi Tuhan untuk tinggal di dalamnya dan menggenapkan setiap janji-janji firman-Nya. Dan Tuhan menolong memberkati juga untuk pekerjaan pelayanan-Mu yang ada di Sinode GKIN maupun juga di sinode-sinode gereja yang lain, bahkan seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh dunia. Mengucap syukur untuk pelaksanaan Kongres GKIN yang sudah berjalan dengan baik, dan setiap keputusan-keputusan sudah diambil dan berbagai macam hal sudah dihasilkan melalui kongres itu. Kiranya itu semakin membawa hasil yang baik bagi pengembangan kerajaan Tuhan di Nusantara ini melalui lembaga gereja-Mu yang di dalamnya kami ada sebagai jemaat-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berkati untuk pemerintah kami yang ada di tengah bangsa negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan para menteri, bahkan mereka para gubernur yang ada di berbagai provinsi, serta aparat-aparat pemerintah yang ada di bawahnya sampai RW dan RT dari Sabang sampai Merauke. Anugerahkan hikmat-Mu, anugerahkan hati yang bijaksana, dan penyertaan-Mu Kau cukupkan ketika mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya, memimpin di tengah-tengah kepemerintahannya atas bangsa ini, supaya mereka pun menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di tengah bangsa ini. Mengucap syukur oleh pertolongan Tuhan di mana virus COVID-19 yang beberapa waktu lalu melonjak namun secara perlahan melandai bahkan semakin kecil, dan itu merupakan campur tangan serta pertolongan Tuhan atas bangsa negara kami ini. Dan kami rindu Tuhan pun akan terus semakin menolong untuk bangsa-bangsa termasuk bangsa kami itu bisa bebas dari pandemi COVID-19 yang itu membawa pemulihan atas segala bidang kehidupan yang ada di masyarakat dunia ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan berkati untuk Ukraina bersama dengan Rusia yang saat ini masih berseteru, berselisih, berperang. Kiranya Tuhan pun menolong bagi pihak-pihak terkait atas kedua bangsa ini. Anugerahkan kepada mereka untuk memiliki pikiran yang penuh dengan bijaksana, supaya mereka bisa segera menghentikan peperangan itu dan tidak semakin banyak korban yang berjatuhan, terlebih korban-korban yang tidak berdosa, yaitu para sipil yang mungkin menjadi terkena dampak oleh karena peperangan itu. Dan bahkan mereka saudara-saudara kami yang terkena bencana alam melalui banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan berbagai macam bencana yang lain, Tuhan berkenan hadir atas pergumulan mereka dan bahkan melepaskan mereka semua dari pergumulan itu. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah syukur kami. Kami juga teringat untuk kebaikan Tuhan atas gereja kami, di mana Tuhan memeliharakan gereja kami ini dari tahun ke tahun hingga pada saat ini, sehingga jika Tuhan berkenan, kami pada bulan Mei yang akan datang akan merayakan hari ulang tahun gereja ini. Mengucap syukur untuk panitia yang sudah terbentuk, kiranya penyertaan-Mu Engkau anugerahkan bagi panitia dalam mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk dipersembahkan dalam rasa syukurnya kepada Tuhan atas perbuatan baik-Mu terhadap gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih, terpuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah menaikkan segala syukur dan permohonan syafaat ini.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan untuk berkatnya melalui firman Tuhan yang begitu indah pada siang hari ini melalui Bapak Gembala. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak dimanapun Bapak Gembala berada. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari hambanya. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian doa berkat. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah pada hari ini telah selesai, namun mohon kesabaran sidang jemaat sekalian untuk mendengarkan warta jemaat pada siang hari ini. Untuk petugas dipersilakan. Untuk ibadah Minggu 27 Maret 2022, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Jojer Minaria Santoso, sedangkan liturgi akan dilayani oleh Diaken Aneta Priliani Purba. Persembahan dilayani oleh Diaken Yusiana Abdinyo. Kita masuk di dalam ibadah komisi.
Yang pertama, Komisi Muda-Mudi. Ibadah Komisi Muda-Mudi dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 21 Maret. Liturgi akan dilayani oleh Saudari Monica Selin. Doa kolektan Giri Sullivan dan pembicara dari Badan Pengurus Muda-Mudi. Kemudian Komisi Wanita dilaksanakan secara online pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pada pukul 18 dengan acara persekutuan doa. Liturgi akan dilayani oleh Ibu Willy Derek dan kolektan dilayani oleh Ibu Suli Aritonang, pembicara dari BPKW. Kita masuk untuk Komisi Pria, ibadah online pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 19.00 dengan acara diskusi. Liturgi akan dilayani oleh Bapak Lodi Sefran dan pembicara dari majelis. Kelas tunas remaja, ibadah kelas tunas remaja akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu 20 Maret 2022 pukul 15.00 dengan acara renungan. Liturgi Saudara Abraham, doa persembahan Anya Haria, operator Stefani dan pembicara dari majelis. Untuk persembahan minggu ini ada 2 kantong, yaitu 1 kantong untuk umum dan 1 kantong untuk diakonia. Dan yang kedua persembahan 2 kotak, 1 kotak untuk aneka, perburuan, syukur dan lain-lain, dan 1 kotak untuk gedung dan sarana. Untuk metode persembahan seperti biasa dilaksanakan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar atas nama Bapak Gelora Sembiring. Panitia HUT GKN Betania, utusan keanggotaan Panitia HUT sebagai berikut. Yang pertama Bapak Andreas Arifianto, kedua Ibu Sri Haryati Rosalina Sumokil, ketiga Bapak Aribo Pangeso Mesa, yang keempat Bapak Denny Thomas Sampo, kelima Ibu Nino Sudarsi, keenam Ibu Kori Lekatompesi, 7 Saudara Brian Yeskel Latekai, dan ke-8 Saudara Octavio Paulus Saimimah. Mari kita dukung Panitia HUT dalam doa dan dana. Terima kasih atas perhatiannya. Kunjungan perjamuan majelis. Kunjungan perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dijalankan di bulan April, maka majelis akan kembali melaksanakan kunjungan kepada setiap jemaat. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan kritik dan saran, silakan disampaikan kepada majelis kunjungannya. Terima kasih. Sakramen Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 April 2022 dengan peserta sebagai berikut. Yang pertama, Yesaya Haria, dan kedua Erik Christopher Masara. Diharapkan kehadirannya untuk mengikuti persiapan majelis pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 19.00. Doa Fajar. Dan hari ini doa Fajar dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi sampai 6 pagi. Mohon partisipasi daripada jemaat untuk dapat mengikuti doa Fajar tersebut. Dan komitmen dana misi tahun 2022 akan disalurkan untuk yang pertama Pospei Ringinsari Woyolali dan yang kedua Pospei Krakatau Medan. Dukungan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara majelis atas nama Bapak Gelora Sembiring dengan rekening yang tercatat di dalam layar. Dan kita mengucap syukur ada saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret seperti yang tertera di layar. Tuhan kiranya memberkati di usia yang baru ini. Demikian Warta Gereja pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan kepada liturgus. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Namun sebelumnya kita angkat pujian Tenanglah Kini Hatiku.
hari Minggu tetap jaga kesehatan dan hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Silakan bersaat teduh sejenak. Cepat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini dan berterima kasih untuk kehadiran serta keikutsertaan Bapak Ibu dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya pelayanan kami hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan mari terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin taat dan setia kepadanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.